Jangan pernah kalian lakukan hal ini jika kalian masih sayang sama motor. Oke teman-teman, jadi kali ini saya kedatangan motor Jupiter MX ya, ataupun motornya si Komeng yang Yamaha semakin di depan itu. Dan di sini ownernya mengeluhkan kalau motornya itu cepat panas, bunyi kasar ataupun kemelitik, korotok-korotok ya, seperti suara traktor ataupun kuik, yang menyebabkan si ownernya itu panik ataupun kaget ya teman-teman, takutnya motornya kenapa-napa. Dan di sini saya langsung saja mengecek untuk bagian olinya. Ternyata pokoknya mantap sekali, karena ternyata di sini olinya habis garing ataupun halodo ya teman-teman, kekeringan pokoknya ini. Tinggal 1 sendok takar saja ini sudah bisa dipastikan ya teman-teman, kalau ini dipaksakan jalan 1 kilometer saja lagi, ini pasti akan ambrol ataupun ceket, macet, gancet, yang akan membuat ownernya ini turun mesin dan keluar duit banyak sekali. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita cek juga untuk bagian filter olinya. Sudah dipastikan ya, ini pasti filter olinya juga gak pernah diganti selama bertahun-tahun, saya yakin pokoknya, karena dilihat dari muka ownernya sendiri, ini tipe-tipe yang jarang ganti oli sekali ya teman-teman. Pokoknya mukanya cungas-cenges ataupun senyum-senyum tidak pararuguh. Dan setelah saya membongkar untuk bagian filternya, ternyata benar sekali ya teman-teman dugaan saya, yang membuat saya kaget ataupun cai Allahu Akbar ingat cai. Ternyata untuk bagian filternya di sini memang tidak pernah diganti sepertinya, karena sudah terlihat di sini sangat nyocok ataupun tersumbat seperti ini, karena kerak-kerak oli yang sudah lama tidak diganti hitam seperti ini ya teman-teman, gosong pokoknya seperti bool ataupun pantat kalian yang tidak dicuci selama berminggu-minggu. Yang anehnya lagi, meskipun kita sudah cuci ya dan tidak kepanasan ataupun kehujanan, itu masih tetap hitam saja ya bool. Oke teman-teman, kita lewati saja untuk perboolannya, langsung saja kita bersihkan untuk bagian tempat filter olinya ya teman-teman, supaya bersih herang kinclong pokoknya, dan konsumen puas, lalu kita pun terhindar dari hutang piutang. Setelah semuanya bersih herang kinclong ya teman-teman, kita ganti saja filter olinya dengan yang baru. Di sini sangat penting sekali ya teman-teman, untuk filter oli jangan sampai terlewat ataupun kalian jarang menggantinya, karena fungsi filter oli di sini adalah untuk menyaring oli dari kotoran-kotoran hasil pembakaran ya teman-teman, yang membuat olinya itu menjadi hitam, karena itu adalah hasil pembakaran lalu disaring oleh filter oli ini ya. Dan kalau misalkan kalian telat menggantinya, maka di sini akan terjadi penyumbatan sehingga olinya tidak bersirkulasi dengan lancar, membuat motor kalian nanti cepat panas ataupun terjadi gesekan berlebih yang membuat pad motor kalian itu cepat aus dan motor pun gancet total ya teman-teman, hingga menyebabkan turun mesin. Oke teman-teman, lanjut lagi kita tutup untuk bagian bawahnya ya, jangan sampai lupa, karena kalau lupa nanti olinya bisa tumpah auran bahaya ataupun ngacar ke mana ider ya teman-teman. Setelah tutupnya terpasang dan kita kencangkan, lanjut lagi kita pasang untuk oli barunya ya teman-teman. Di sini olinya cukup yang murah saja ya, karena seperti biasa ya teman-teman, ini permintaan konsumen dan konsumen itu adalah raja. Mau raja itu pakai yang murah yang mahal bebas ya teman-teman, terserah dia aja. Yang penting mah kita gak dihutang ataupun dianyuk ya, karena itu membuat kita pusing 7 keliling. Oke lanjut teman-teman, langsung saja kita tuangkan ataupun kucurkan olinya. Dan di sini saya pakai merek oli seperti ini ya teman-teman. Apakah di daerah kalian juga sudah ada oli seperti ini? Berapa harganya? Karena kalau di sini ini sekitar 35 sampai 40 ribu ya teman-teman, dengan jasa pasangnya. Pokoknya sangat murah meriah sekali ya, membuat raja yang satu ini sangat senang dan gembira ataupun cungar-cengir, cungas-cengos teu pararuguh. Oke teman-teman, setelah oli selesai kita tuangkan, di sini saya tutup dan kencangkan lagi menggunakan tang. Dan jangan lupa ya, di sini saya coba dulu untuk hidupkan motornya. Apakah di sini motornya masih bersuara kasar atau tidak? Mari kita dengarkan. Kita engkol ataupun gojrek saja menggunakan kaki kita yang rorombeheun ataupun sasangalin ya teman-teman, seperti ini sampai motornya hidup. Dan ternyata di sini motor belum hidup karena belum saya kontakkan ya teman-teman, bodohnya saya. Aduh. Oke teman-teman, setelah hidup di sini saya dengarkan, dan ternyata untuk suara kasarnya sudah hilang ya teman-teman, menandakan motornya sudah kembali normal ya, dan oli sudah bersirkulasi dengan lancar. Oke, pokoknya mantap sekali ya teman-teman. Untuk teman-teman jangan lupa untuk mengganti olinya setiap hari, maksudnya setiap bulan saja ya teman-teman, sudah cukup, karena kalau setiap hari bisa bobol nanti ya. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendukung ataupun menonton video sampai akhir. Jangan lupa like, komen ataupun suberek saja ya teman-teman, supaya gak ketinggalan tutorial ataupun cerita-cerita bengkel konyol lainnya.